Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kembali lagi nih kita bertemu di acara ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu 22 November 2020. Nah, kami semua guru-guru sekolah minggu mau menyapa adik-adik sekolah minggu dulu nih yang di rumah. Kira-kira baik gak nih kabarnya, Kak? Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat luar biasa. Ya, dan pastinya kami harapkan semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah penuh dengan sukacita dan selalu sehat sentosa. Nah, kembali lagi nih ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini masih ditemanin oleh saya sendiri, Kak Ruth, Kak Etin, Kak Hilda, Kak Ana. nah masih ditemanin oleh kakak-kakak ini dan pastinya adik-adik sekolah minggu sudah pada kenal ya kan. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah kita, kira-kira apa nih Kak yang perlu kita persiapkan? Yang pertama itu Kak, pasti adik-adik sekolah minggunya sudah mempersiapkan hati dan pikirannya, sudah siap semuanya tertuju kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Iya, betul. Nah, selanjutnya apa lagi nih Kak yang perlu dipersiapkan? Alkitab dan persembahannya Kak. Jangan lupa ya adik-adik. Iya, Alkitabnya jangan lupa ya. Jangan nanti pas lagi khotbah baru nyari Alkitab, pas ayat bulanan baru nyari Alkitab. No ya. Nah, No. selanjutnya kira-kira adik-adik sekolah minggunya ini udah pada mandi belum nih Kak? Harusnya sudah mandi, Udah sudah pada bersih. Iya, dan harusnya sudah rapi, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Nama Tuhan. Tuhan. Oke, kita mau siap, kita harus bersatu dalam doa, memulainya dengan Doa. Kita bersatu dalam doa. Oke, buat adik-adik yang di rumah, kita ambil sikap berdoa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat berkat kasih setia yang masih boleh kami rasakan Bapa di pagi hari ini. Tuhan masih menjagai kami dari malam tidur kami, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami untuk mensyukurinya ya Bapa. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kebaktian ini ya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Apapun keadaan kami saat ini ya Bapa, baik buat adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan kembali keadaan kami ya Bapa, sehingga kami dapat boleh bersuka cita, berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah sapa adik-adik sekolah minggu, kita juga sudah memulai dengan doa. Saatnya kita memuji Nama nama Tuhan. Nah, pastinya kita harus semangat ya Kak Semangat Kak, Semangat kita dong. mau ajak berdiri semua ya Kak ya? ya. Iya dong. Oke. Kita panggil ya. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Masih Belum sepi. semangat Kak, belum berdiri semuanya ya Kak ya. Coba kalau Kak Etin yang panggil. Oke, kalau Kak Etin yang panggil ya harus semangat ya Kak ya, harus Iya. semuanya berdiri ya Kak ya. Saya Laskar Kristus, Siap gerak. siap gerak, siap semuanya Kak. Nah itu dia. Nah kita mau angkat satu pujian kita, Holandak Danak. Kita angkat pujian dengan penuh sukacita, harus semuanya bergoyang dan penuh dengan sukacita. Tidak boleh ada yang malas-malasan ya di rumah. Oke Kak. Holanda danak namen meta, alai naboya tu Jesus lah. Holang ibana oloaki, pai masa tu surgoi. Oh Tuhan Yesus,
tadi satu lagu pujian untuk memulai ibadah kita. Kita mau lebih semangat lagi nih, kita mau ngajak-ngajak adik sekolah minggu ke gereja. Iya. Kita ajak dengan menyanyikan lagu Aku gereja, Kau pun kau gereja. pun gereja. Kita sama-sama gereja. Ya, semuanya diajak ya, kakak-kakaknya, adiknya harus semangat untuk gereja. Kita nyanyikan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi. Biar lebih semangat kita ulangi sekali lagi ya Kak. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Iya, itu tadi dia, kita sudah mengajak adik-adik sekolah minggu untuk gereja. Saatnya kita mau mendengarkan patik kita pada minggu hari ini. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion. Ima natar surat di konvensi HKBP Bindu 10. Taringot tu parningotan di namonding. Taha porseai jala taha tidak kondo. Ape do tujolma. Mate sahali dungi uhumi. Nama radian nama ibana sian ulaonna. Jala Yesus Kristus do Tuhan ni namongolu dohot namate. Asa ia tabahen pe parningotan di aka namoding. Namarningon ajal tasa diri dohita disi dohot pahoton rohata doi di ngolu parukilon. Marhite podaon taalo jala tatulak do poda hasi peli beguon namandok adong pardomuan ni tondini nang mate doho jolma namangolu. Songoni poda namandok laus tinggal di tanomani do tondi ni namatei. Laus songoni taalo jala tatulak do poda ni Rom Katolik nama modahon api pangurason manang ari parpita-pitaan nang ikon boluson mangurasi tondi ni naung mate asa tuhangoluan. Jala naboi patupahon misa dinamate. Dohot namaniak manang nyakon nang matei asa humatop malua sian api pangurasan. Lausongoni namartangiang tutondi ni nabadia naung mate dohot nama kirim taripar hagogon dohot habadiaon ni aka naung mate tanomanna, ulosna, barang-barangna, holi-holina, manang parmano manuanna. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Ya, itu
itu tadi dia, kita sudah mendengarkan patik kita pada minggu ini. Kita mau kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan satu laguan, Tangakuna Met-Met. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi nih Kak. Apa ya kira-kira? Lagu Yesus berpesan, Kak. Yesus berpesan dalam Malam gelap. Apa lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, itu tadi dia lagu Yesus berpesan. Selanjutnya kita mau mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Iya, ayat bulanan kita pada minggu ini masih sama dengan minggu sebelumnya, yaitu yang tertulis di Amos 5 ayat 24. Jadi margiling-giling ma songon aek uhumi, jala hati goran songon sunge naso olo marsik. Mari kita dengarkan video adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkannya untuk minggu ini. Amos 5 ayat 24. Jadi margiling-giling masongo aiku humi jala hati goran songon sunge naso olo marsik. Amos 5 ayat 24. Jadi margiling-giling masongon ae uhumi, jala hati goram songon sungai naso olo marsik. Hai kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Glorinda Febrina Susemora. Saya mau menghafal ayat bulanan yang tertulis dari Amos 5 ayat 24. Jom kita baca Amos 5 ayat 24. Jadi margiling-giling mas songon air umi, jala hati goran songon sungai nak asa ono mas. Amin. Dadah kakak-kakak sekolah minggu, God bless you. Iya, itu ya adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya untuk minggu ini. Sekarang kita ulangi bersama-sama ya. Oke Kak. Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Jadi margiling-giling ma songon aek uhumi. Jadi margiling-giling ma songon ae uhumi, Jala hati goran songon sunge naso olo marsik.
Jala hati goran songon sungai na olo marsip. Amin. Marilah kita berdoa. Martani yang mahita. Martua ma atumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Untuk minggu depan masih ayat bulanannya masih sama ya Kak ya? Masih di Amos 5 ayat 24. Nah, kita mau nyanyi lagi nih. Kira-kira kita mau nyanyi apa Kak Etin? Di sorga nanti kita pakai baju apa ya Kak? Baju putih. Baju putih. Atas kepalanya apa ya? Mahkota emas. Mahkota emas. Kita nyanyikan. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan sampai selama-lamanya. Iya, seperti lagunya tadi ya Kak ya. Kalau di sorga kita pakai bajunya putih. putih dan di atas kepala kita pakai Mahkota Nah, emas. itu dia. Nah, selanjutnya kita mau sebelum kita mendengarkan khotbah, kita mau mendengarkan satu lagu pujian. Ada satu sobatku. Ini sobat yang gak pernah ninggalin kita. Pernahkah? Ada buat kita. Siapa namanya? Yesus. Kita bersama-sama menyanyikannya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah
tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita harus terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan waktu kepada kami, juga kepada anak-anak-Mu, walaupun di rumah mereka masing-masing mengikuti acara kebaktian sekolah minggu. Tuhan, kuasai hati pikiran kami di waktu mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi pelita dan kehidupan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita buka Alkitab yang tertulis di Yohanes pasal 11 mulai dari ayat 24 sampai dengan 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Sekarang kita baca bersama. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Sampai di situ firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, siapa di antara kita yang pernah melihat orang mati? Dan siapa di antara kita yang dalam tahun 2020 ini saudaranya meninggal? Apakah itu bapaknya, mamanya, atau adiknya, saudaranya? Tapi yang pasti, kalau saudara kita meninggal, kalau bapak kita meninggal, kalau mama kita meninggal, atau saudara yang meninggal, pasti kita merasa sedih. Karena orang yang meninggal itu pasti sudah putus hubungan. Tidak akan bisa lagi berbicara bersama, makan bersama, berdoa bersama, tidak akan. Di sini, di ayat yang kita baca bersama tadi, Marta mengatakan kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Siapakah itu? Lazarus. Lazarus mempunyai dua saudara, Marta dan Maria. Tadinya waktu Lazarus sebelum meninggal, sebenarnya Maria pergi kepada Yesus mengatakan, "Saudaraku sakit." Wah, Yesus tidak langsung datang. Lalu tidak berapa lama lagi Lazarus meninggal, mati. Dan sudah dikubur 4 hari berbaring di dalam kubur. Coba, sudah 4 hari lalu Yesus datang. Sebenarnya Marta dan Maria sangat senang, tetapi ada sedikit di dalam hatinya, wah,
Yesus terlambat. Kenapakah Engkau Tuhan tidak cepat datang? Kenapa? Saudaraku Lazarus telah meninggal. Dengan hati yang sedih, dia beritahukan kepada Yesus. Ini yang dikatakan Yesus. Di dalam ayat 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu apa kata Marta? Kata Marta kepadanya, kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nanti dia akan bangkit, tahu, kata Marta. Ternyata Yesus bukan itu maksudnya. Apa kata Yesus di dalam ayat berikutnya? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Anak-anak sekolah minggu, sudah pernah kamu lihat orang mati bangkit kembali? Pasti belum. Tapi pada saat ini Yesus memberitahukan kematian Lazarus bukanlah kematian selama-lamanya. Aduh, mana mungkin dia bisa bangkit? Iya aku percaya, kata Marta. Tapi kan dia bangkit akan akhir zaman nanti. Masih lama baru dia bangkit. Bukan, kata Yesus. Karena memang kalau perkiraan manusia, coba 4 hari di dalam kubur, apakah itu masih bisa hidup? Kemungkinan dia sudah busuk, sudah bau. Tapi ternyata Yesus menjamin dan Yesus memberitahukan bahwa dialah yang bisa memberikan kehidupan. Dan juga di dalam ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Siapa yang percaya di antara kita akan hal itu? Orang mati bisa hidup kembali. Kalau Inang percaya. Kamu? Coba tunjuk tangan. Saya percaya. Di dalam ayat yang baru saja kita dengarkan, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Perkataan itu menjelaskan anak-anak bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Dia menyediakan bukan hanya hidup yang kita miliki sekarang, tetapi dia menyediakan kehidupan yang kekal. Coba, bagaimana kehidupan yang kekal itu? Kehidupan selama-lamanya, tidak lagi mengalami kematian seperti yang kita lihat. Tetapi dia hidup di dalam Tuhan terus menerus, kekal. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, ayo mempercayai Yesus. Tidak cukup hanya mengatakan, ya aku percaya. Tapi kalau mempercayai Yesus, harus dengan perbuatan, rajin berdoa, baik di tengah-tengah keluarga, menurut kepada perintah orang tua, tidak melawan, tidak jahat, tidak jahil,
tetapi menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin dan mau menjadi contoh. Kalau kita jadi anak yang baik, kalau kita yang percaya kepada Yesus, pasti kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, siapakah kehidupan kekal itu? Kepada siapakah kehidupan yang kekal itu diberikan Tuhan? Kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus? Anak sekolah minggu HKBP Fajar, anak sekolah minggu yang mau pengikut Yesus. Terimalah kehidupan yang kekal dari Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang memberitahukan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan yang membangkitkan orang mati, karena di dalam Engkau saja ada kehidupan yang kekal. Kalau tubuh kami ini, hidup kami ini pasti berakhir. Tetapi kehidupan yang ada di dalam Engkau Tuhan adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ajari kami, juga anak-anak-Mu sekolah minggu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan setiap firman-Mu, sehingga mereka dapat mengerti dan melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada kedua orang tua kami. Berikan kesehatan, berikan panjang umur, dan berikan hikmat supaya orang tua kami dapat membimbing, membesarkan, dan menuntun kami ke jalan kebenaran. Begitu juga Tuhan, kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan yang melawat, biarlah Tuhan yang menjamah, supaya mereka dapat sembuh dan kembali beraktivitas. Begitu juga Tuhan, kalau ada yang sukacita karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan, berikan panjang umur, berikan kesehatan, sukacita dan bahagia di tengah-tengah keluarga. Kami tidak lupa juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Berikan kesabaran, berikan juga kesehatan, dan pakai mereka Tuhan, supaya melalui pelayanan mereka, anak-anak-Mu semakin mengetahui akan kebaikan dan juga rahasia firman. Kebaktian kami ini juga sebentar lagi akan berakhir, tetapi kasih setia-Mu tidak pernah berakhir kepada orang-orang percaya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, itu tadi dia khotbah yang sudah dibawakan dari Inang Belfro kita. Nah, selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Untuk anak-anak sekolah minggu dipersiapkan uang persembahannya yang terbaik yang akan diberikan untuk Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian sambil mengumpulkan persembahan lagu Persembahan Kami. Persembahan
sekolah minggu, nggak terasa akhirnya kita udah selesai juga ibadah pada hari ini ya Kak ya. Nah, Iya, Kak. kita untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu pujian terakhir, lagunya Ku menang, ku menang, ku menang dalam Yesus Tuhan. Karena di lagu terakhir harus semangat adik-adik sekolah minggu yang ada Harus di rumah. lebih semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulangi sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya adik-adik, tadi awal kita masuk kebaktian, kita dimulai dari doa dan sekarang juga kita harus akhiri dengan doa. Sekarang kita doa bersama dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan kepada orang-orang tua adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat hari Minggu semuanya. Nah, pesan untuk adik-adik sekolah minggu nih, ayat bulanannya masih sama, untuk di minggu depan masih tertulis dalam Amos 5 ayat 24 dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa masih tetap dikirimkan ke nomor yang ada di bawah ini ya. Untuk adik-adik sekolah minggu yang akan ditayangkan videonya hanya 3 orang tercepat. Jadi setelah ibadah sekolah minggu selesai, langsung buruan dikirimkan. Jangan sebelum selesai ibadahnya baru dikirim ya. No. Jadi kita hanya akan menerima videonya setelah ibadah selesai, dikirimkan videonya. Nah, 3 tercepat akan kami tayangkan di YouTube minggu depannya. Selanjutnya ada lagi nih pesan dari guru-guru sekolah minggunya. Apa ya? Kita dengarkan bersama-sama ya. Iya, kakak-kakak sekolah minggu ada pengumuman buat adik-adik semua. Karena pandemi COVID-19, kita tidak terhalang untuk mengadakan perayaan Natal ya adik-adik. Kita akan mengadakan perayaan Natal sekolah minggu secara online. Adik-adik boleh mendaftar ke Sintuaweknya masing-masing. Di situ sudah ada formulirnya. Acara yang wajib diikuti adalah liturgi, yaitu 10 orang anak sekolah minggu dari usia 7 sampai 13 tahun. Nah, kalau ada yang ingin menampilkan nyanyian, puisi atau yang lainnya, boleh juga didaftarkan, tapi kita hanya kasih batasan 5 orang saja.
Nah, untuk lebih lengkapnya lagi adik-adik boleh bertanya ke sintuannya masing-masing. Untuk informasi selanjutnya kakak-kakak akan mengumumkan di minggu yang akan datang. Itu dulu ya kakak-kakak. Oke, Iya, Kak. Oke, itu dulu. Nah, untuk pendaftarkannya juga langsung hubungi ke sintuannya masing-masing ya adik-adik sekolah minggu. Jadi kalaupun nanti ada yang perlu ditanyakan juga boleh ditanyakan kepada guru sekolah minggunya jika memang harus ditanyakan kepada guru sekolah minggunya. Nah, itu dulu pesan untuk kita pada minggu hari ini. Kita ucapkan selamat hari Selamat Minggu hari Minggu. dan sampai jumpa di besok. minggu selanjutnya. Dan dipakai baju putih atas kepala.